Sidak di Lapas Cipinang, aparat gabungan sita puluhan ponsel. Protes keras trio emak-emak mobil terjaring razia derek paksa di Menteng. Lima tersangka dugaan korupsi pembangunan venue PON di Timika diserahkan ke jaksa. Halo, selamat malam pemirsa setia Kriminal Sepekan. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama seminggu terakhir. Saya Rida Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita kriminal dari wilayah perkotaan. Kita ke informasi utama pemirsa. Buntut dari terbongkarnya praktik prostitusi online atau Open BO yang dikendalikan oleh seorang narapidana yang mendekam di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Petugas langsung melakukan sidak di dalam lapas tersebut. Petugas menemukan sejumlah ponsel dan memindahkan sejumlah narapidana ke Nusa Kambangan. Petugas melakukan inspeksi mendadak di dalam Lapas Kelas 1 Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam sidak ini, petugas memeriksa satu persatu kamar maupun narapidana untuk mencari barang-barang yang dilarang dibawa ke dalam lapas. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah alat komunikasi berupa ponsel, headset maupun speaker. Selain itu, 16 orang dari narapidana di dalam Lapas Kelas 1 Cipinang tersebut juga dipindahkan ke Nusa Kambangan. Sidak ini merupakan buntut setelah Polda Metro Jaya membongkar praktik prostitusi online atau Open BO yang dikendalikan oleh salah satu narapidana berinisial AN berusia 40 tahun. AN memperdagangkan wanita dengan cara membuat grup Telegram, kemudian berkomunikasi dengan para pelanggan serta wanita yang diperdagangkan. Sementara Kalapas Kelas 1 Cipinang, Wahid Wibowo, menyerahkan dan mendukung sepenuhnya proses hukum terhadap AN dalam kasus tersebut ke petugas kepolisian. Selain sidak, sebanyak 16 narapidana yang mendekam di Lapas Kelas 1 Cipinang juga dipindahkan ke Nusa Kambangan. Yang tadi ditanyakan, nah tim kami melakukan razia dan saat itu memang ditemukan satu alat komunikasi dan kami juga memberikan ruang kepada tim Polda untuk menindaklanjuti itu. Kami mendukung sepenuhnya. Jadi pengungkapan itu sebenarnya hasil kerjasama antara Polda Metro Jaya dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Di Reskrimum Polda Jawa Barat terus melakukan pengungkapan mendalam keterlibatan Disduk Capil Pontianak dan orang tua asuh palsu atas kasus perdagangan bayi internasional. Wah pemirsa, kok bisa ya ada perdagangan bayi? Polda Jawa Barat melalui di Reskrimum terus melakukan pengungkapan mendalam kasus perdagangan bayi internasional. Dalam konferensi pers di Mapolda, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmaun menghadirkan 13 pelaku sindikat penjualan bayi internasional beserta barang bukti berupa telepon seluler, berkas bayi hingga tempat menyimpan bayi. Modus para pelaku dilakukan di media sosial Facebook dengan membuat kolom adopsi anak dan para korban tergiur dengan mendapatkan uang sebesar 10 juta rupiah. Saat ini tim tengah melakukan penyelidikan mendalam mengenai keterlibatan Disduk Capil Pontianak karena meloloskan dan memudahkan pembuatan akta kelahiran dari kelompok tersebut. Bahkan dalam kasus tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan atensi untuk menindak apabila ada keterlibatan dalam pemalsuan dokumen orang tua asuh palsu di dinas terkait. Lagi keterlibatan terkait dengan Dukcapil, kita akan telusuri, ya. Kita akan telusuri dan kita dalami, ya. Kenapa perbuatan berulang dari kelompok-kelompok ini begitu mudah dan sebagainya. Dan ini sudah ada atensi dari Mendagri apabila ada keterlibatan dari Dukcapil untuk segera ditindak tegas dan permintaan itu juga ditujukan kepada kepolisian. Sementara itu di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan pihaknya sudah melacak dan mengejar keberadaan orang tua asuh palsu dalam sindikat tersebut. Di mana dari bukti kejahatan banyak surat kartu keluarga yang disisipkan nama bayi yang hendak diperdagangkan. Nah, sementara kita sedang melakukan pengejaran. Anggota kita akan berangkat lagi ke Pontianak untuk menelusuri keberadaan daripada orang tua yang
dimasukkan sebagai orang tua palsu. Menurutnya, bayi tersebut sangat mudah mendapatkan akte kelahiran dan dimasukkan ke dalam kartu keluarga orang tua asuh palsu. Hingga saat ini, tim Polda telah menyelidiki sebanyak 25 bayi, baik 12 berjenis kelamin perempuan dan 13 jenis kelamin laki-laki yang diindikasi dijual jaringan internasional. Dari Bandung, kontributor Berita Nasional TV melaporkan. Informasi lainnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 11 kg pada Kamis malam. Pemirsa, dalam ungkapan tersebut, 3 pria diamankan dari 2 lokasi berbeda di Depok dan di Jakarta Barat. Inilah detik-detik tim unit 4 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan 3 pelaku peredaran narkoba. Nampak pelaku digiring ke kamar kos mereka untuk menunjukkan barang haram tersebut. Benar saja, pelaku mengambil sebuah koper yang berisikan narkoba jenis sabu. Menurut Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Ade Chandra, sebanyak 3 orang yang sudah ditetapkan tersangka berhasil diamankan di lokasi berbeda, yakni di Depok dan Jakarta Barat. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti serupa narkoba jenis sabu seberat 11 kg, timbangan digital dan ponsel serta plastik klip besar. Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengungkap tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu. Adapun para pelaku yang berhasil kami amankan berjumlah 3 orang, berinisial J, S, dan R. Ketiga orang pelaku ini berhasil kami amankan bersama dengan barang bukti 3 kg sabu di 2 lokasi berbeda di wilayah Tangerang. Selain itu, Chandra juga mengatakan bahwa sabu ini berasal dari jaringan Sumatera yang rencananya akan diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Theo Pandi, Berita Nasional TV. Duh, kok bisa ya kabar kos dijadikan gudang narkoba, pemirsa? Sebuah kabar kos dijadikan gudang narkoba di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat digeledah polisi. Hasilnya, pemirsa, ditemukan 2,5 kg sabu dan 3 tersangka dalam kasus ini, seorang diantaranya perempuan. Polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek sebuah kamar kos di Jalan Industri Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Hasil penyisiran ditemukan narkoba jenis sabu berbagai ukuran seberat 2,5 kg disembunyikan di kasur. Penggerebekan merupakan pengembangan dari penangkapan seorang tersangka berinisial OP di Jakarta Pusat. Dari keterangan OP diketahui ada kamar kos dijadikan gudang penyimpanan narkoba diedarkan melalui jasa kurir atau online. Hasil pemeriksaan diketahui sabu dikemas dalam kemasan teh. Polisi mengamankan 2 tersangka, seorang diantaranya perempuan. Kita mengamankan 2 paket berukuran 2.067 gram, kemudian 5 paket kecil berukuran seberat 420 gram. Jadi totalnya kurang lebih 2.487 gram. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Ada seorang narapidana di pemirsa di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang kelas 1 Jakarta Timur yang ketahuan mengendalikan jaringan prostitusi anak berkedok Open BO. Korban adalah pelajar yang di bawah umur yang dijual melalui grup Telegram. Direktorat Siber Polda Metro Jaya mengungkap kejahatan bisnis prostitusi dengan melibatkan anak-anak sebagai pekerja seks komersial. Kasus ini terungkap setelah tim Siber Polda Metro Jaya melakukan patroli siber dan menemukan akun X bernama Priti1185 yang mempromosikan grup Open BO pelajar Jakarta. Pengungkapan dilakukan lewat metode penyamaran atau undercover buy. Polisi berhasil menyelamatkan 2 anak korban eksploitasi seksual di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Mereka mengaku diperkerjakan oleh pelaku berinisial AN yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Para korban eksploitasi seks anak ini juga mengaku mendapatkan bayaran Rp800.000 hingga Rp1.000.000 tiap mendapatkan tawaran pekerjaan. Dan dalam menjalankan bisnis kejahatannya ini, tersangka AN mengendalikannya dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta. Kami mengungkap dan menangkap dan mengamankan para korban di salah satu hotel yang ada di Jakarta Selatan. Dari
korban tersebut, akhirnya kita mendapatkan informasi bahwa terdapat 2 orang anak yang sudah menjadi korban eksploitasi daripada pelaku inisial AN yang dikendalikan oleh pelaku di dalam Lembaga Permasyarakatan Cipinang. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel dan akun media sosial yang digunakan untuk promosi. Atas perbuatannya, tersangka AN dijerat dengan sejumlah pasal tentang tindak pidana perdagangan orang serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya maksimal kurungan 15 tahun penjara. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Lo Telegram yang grup yang lo buat apa tadi? Pemirsa Kriminal Sepekan, jangan kemana-mana, akan ada informasi protes keras trio mama mobil terjaring razia derek paksa di Menteng. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih Anda masih setia menonton Kriminal Sepekan pemirsa. Razia derek paksa kendaraan yang digelar petugas suku dinas perhubungan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Siang tadi diwarnai aksi protes keras 3 emak-emak. Wah, mereka mengaku tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan tersebut boleh digunakan untuk parkir. Larangan parkir ya, tidak pernah. Ini semua kita bilang larangan parkir ya. Di siang bolong, ketiga mama ini melayangkan protes. Mereka tidak terima karena kendaraan yang mereka tumpangi terjaring razia derek paksa oleh petugas suku dinas perhubungan Jakarta Pusat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Para emak ini berusaha mempertahankan kendaraannya hingga terjadi adu argumen. Petugas menderek paksa kendaraan lantaran memarkirkan kendaraan di bahu jalan. Emak-emak beralasan memarkirkan kendaraan di bahu jalan karena arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan bisa digunakan untuk parkir kendaraan. Rambu larangan parkir yang terpasang disebut cukir liar sebagai tidak resmi. Usai perdebatan panjang, akhirnya ketiga emak dan pemilik kendaraan membayar sanksi denda sebesar Rp500.000. Awalnya saya jalan mau parkir, katanya di sini boleh, saya juga udah ngomong sama pihak tukang parkir. Ini kalau diderek nggak apa-apa, ini ada tukang ada BLAJ-nya tuh, bedanya tuh yang pakai jaket itu. Ya itu saya ini dong parkir dong. Karena diarahkan ya Pak? Nah diarahkan, kalau diarahkan saya juga udah tahu posisi kayak gini, nggak mungkin saya mau mending ke gedung sebelah. Selanjutnya petugas menyisir kawasan Monas di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, menyasar kendaraan roda 4 yang parkir sembarangan. Razia ini digelar lantaran marak parkir liar menimbulkan kemacetan. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Tim gabungan Subdit Jatadras Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Depok menangkap 3 orang pelaku begal sadis yang korbannya merupakan 2 orang bidan. Sadisnya perbuatan pelaku hingga polisi terpaksa berikan tindak tegas terhadap 2 pelaku yang berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Menerima adanya laporan kasus pembegalan yang menimpa 2 orang bidan saat mengendarai sepeda motor di Jalan Arkoraya, Bojong Sari, Depok, Subdit Jatadras Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Depok mengejar pelaku. Tim gabungan menyambangi rumah kontrakan di daerah Parung, Bogor, tempat persembunyian para pelaku. Dengan cepat, polisi melakukan penggerebekan dan didapati pelaku dengan barang bukti aksi kejahatan. Motor mana? Motor. Yang dipakai? Ya. Saya kalau pakai begal itu Pak. Yang mana? Itu warna yang bit apa? Bit hitam. Ini depan nih. Yang mana depan ini? Iya. Ya, itu. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Bukan dulu Bang. Sini mana? Masuk sini. Yang mana? Yang mana? Hah? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Lu bukan maling motor tapi lu begal gitu. Jadi lu nggak punya? Saya cuma jadi joki Pak. Cuma jadi joki begal. Iya. Saya begal. Bener ya? Iya. Jokinya begal. Begal. Pelaku dengan inisial WAP, MF, dan MS tak berkutik ditangkap dengan ditemukan senjata tajam dan benda menyerupai senjata api. Mana lagi? Nih, luruskan nih. Gimana lagi? Gimana lagi?
Siapa lagi? Wih, mana? Handphone ceweknya. Ini baiknya celana. Ini. Pas lo pakai itu Pak, itu yang itu. Yang mana? Menurut informasi, peristiwa berasal saat kedua korban Caca dan Noval yang merupakan tenaga kesehatan berboncengan sepeda motor di Jalan Arku Raya pada 24 Juni dini hari. Tiba-tiba keduanya dipepet oleh ketiga pelaku yang hendak mengambil motor korban. Kedua korban sempat melakukan perlawanan hingga dua pelaku membacok korban hingga korban luka parah. Korban Caca mengalami luka di pergelangan tangan kiri hingga nyaris putus, sementara korban Noval alami luka serius di tubuhnya. Saat penangkapan pelaku, polisi terpaksa memberikan tindakan tegas terukur kepada dua pelaku yang berusaha melarikan diri dan melawan petugas. Selanjutnya, ketiga begal sadis ini dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Tidak hanya kendaraan biasa pemirsa, ternyata sepeda listrik pun juga ikut terkena operasi Patuh Maung. Satuan Lalu Lintas Polres Lebak menggelar operasi Patuh Maung 2025 dan operasi ini digelar mulai 14 hingga 27 Juli 2025 menyasar berbagai pelanggar lalu lintas. Tak hanya kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4, sejumlah pengguna sepeda listrik yang melintas di jalan raya pun ikut diberhentikan. Satu persatu pengendara yang melintas di ruas Jalan Multitaturi Rangkas Bitung, Lebak, Banten dihentikan petugas saat operasi Patuh Maung 2025 dilaksanakan oleh Satlantas Polres Lebak. Dalam operasi ini petugas menyasar pelanggar lalu lintas baik roda 2 maupun roda 4, tak kecuali sejumlah pengguna sepeda listrik yang melintas di jalan utama turut diberhentikan. Petugas menjelaskan sepeda listrik tidak diperbolehkan beroperasi jalan raya sesuai aturan. Sepeda listrik hanya boleh digunakan di area perumahan dan harus dilengkapi dengan pengamanan yang sesuai. Artinya dengan sepeda listrik itu tidak diperbolehkan di jalan raya, jalan utama. Bisa diperbolehkan di jalan perumahan. Pengguna sepeda listrik yang terjaring operasi diberikan surat teguran. Selain itu, selama operasi Patuh Maung 2025 ini, petugas aktif memberikan edukasi dan bersosialisasi agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, kontributor Berita Nasional TV. Pemirsa harus lebih berhati-hati ya. Nah, ini ada aksi perampokan yang menyasar toko bangunan material di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang kian meresahkan warga pemirsa. Para pelaku berhasil menggasok uang tunai dan sejumlah dokumen penting yang disimpan di dalam brankas. Dan atas kejadian ini, korban mengalami kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Dalam rekaman CCTV di toko bangunan TB Ceria di Jalan Raya Rawakalong, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terlihat dua orang pelaku perampokan memasuki toko dengan membobol pintu rolling door menggunakan gunting baja. Setelah berhasil masuk dan mengambil brankas, seorang pelaku lain datang menggunakan mobil untuk memindahkan brankas ke kendaraan yang telah terparkir di depan toko. Brankas tersebut berisi uang tunai puluhan juta rupiah serta dokumen penting lainnya seperti cek giro, faktur tagihan, dan surat-surat berharga lain. Dengan total kerugian diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah. Tak hanya itu, pelaku membawa kabur perangkat DVR CCTV agar jejak mereka tidak terlacak. Menurut pemilik toko Antoni Teja, peristiwa terjadi pada Selasa pagi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Dan bukan kali pertama tokonya menjadi sasaran karena kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya. Diduga pelaku adalah orang yang sama dan merupakan spesialis pembobol toko material. Brankas yang di ruang kerja saya masih ada di situ. Terus saya cek lagi brankas yang agak kecil, yang ukurannya 60 lah ya. Perkiraan beratnya ya 100 kilo lebih dikit lah. Itu hilang banyak. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Tambun Selatan dan berharap polisi segera mengungkap identitas para pelaku agar tidak ada lagi toko yang menjadi korban. Telah melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Tambun Selatan dan berharap polisi segera mengungkap identitas para pelaku agar tidak ada lagi toko yang menjadi korban perampokan serupa. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV melaporkan. Personil Dinas Perhubungan Kota Medan menjadi korban penganiaya oknum juru parkir saat melakukan penertiban parkir liar di Jalan Jawa Medan, Sumatera Utara.
Orang itu dikempesinya semua. Ya, tapi harus di bawah. Ayo. Video bentrokan antara personil Dinas Perhubungan Kota Medan dengan sejumlah pria diduga juru parkir ini direkam oleh warga dan viral di media sosial. Bentrokan berawal saat sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan penertiban parkir liar di Jalan Jawa, tepatnya di depan Kapolsek Medan area. Saat akan menertibkan kendaraan yang diduga menyalahi aturan, sejumlah pria diduga juru parkir berusaha menghadang petugas. Saling dorong sempat terjadi hingga akhirnya dua personil Dishub yang melakukan penertiban dianiaya oknum jukir. Akibat pemukulan tersebut, salah seorang personil Dishub harus dirawat di Rumah Sakit Umum USU. Domo Sumarlin Sagala, petugas Dishub yang menjadi korban Selasa siang mengatakan saat melakukan penertiban parkir, personil Dinas Perhubungan dihadang sekelompok pria diduga juru parkir liar. Petugas didorong hingga dipukul oleh para pelaku, hingga salah seorang petugas harus dirawat di rumah sakit akibat luka pukul. Petugas pikir, tadi halang lagi sampai kita diginiin, didorong-dorong, baru ada teman saya yang kena pukul. Itu teman dari patroli juga. Kasus pemukulan personil Dishub Kota Medan tersebut kini sudah dilaporkan ke Polsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya dari Kriminal Sepekan di berbagai daerah akan kami sajikan untuk Anda. Sesaat lagi usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati Papua menyerahkan 5 tersangka beserta barang bukti dugaan kasus korupsi pembangunan sarana dan prasarana Aerosport Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Mimika, Papua Tengah ke Kejaksaan Penuntut Umum Kejari Mimika. Pemirsa, ternyata penyerahan tahap 2 itu sudah dilakukan setelah Kejaksaan menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Jumat 11 Juli di Jayapura menyerahkan 5 tersangka beserta barang bukti dugaan kasus korupsi pembangunan sarana dan prasarana Aerosport Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Tahun anggaran 2021 Kejaksaan Penuntut Umum Kejari Mimika. Berkas perkara kelima tersangka secara formal dan material dinyatakan lengkap atau P21. Dengan penyerahan ini, maka kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana Aerosport siap untuk segera disidangkan. Kelima tersangka antara lain Direktur PT Karya Mandiri Permai berinisial PJK selaku pelaksana proyek, Direktur PT Mulya Cipta Perkasa berinisial RK selaku konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen SY, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika, DRHM, dan tenaga ahli perbantuan perencanaan konsultan pengawasan berinisial AJ. Kepala Seksi Penyidikan Kejati Papua Valerie Dedi Sawaki di Jayapura Selasa 15 Juli mengatakan venue tersebut bernilai kontrak 79 miliar rupiah dengan proyek timbunan seluas 220.477 meter kubik. Namun setelah diperiksa hanya ada sekitar 104.470 meter kubik. Akibat kekurangan itu pekerja tersebut kerugian negara ditaksir mencapai 31,3 miliar rupiah. Kami dinyatakan lengkap atau P21. Selanjutnya kelima orang tersangka korupsi pembangunan sarana dan prasarana Aerosport di Kabupaten Mimika telah kami limpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya nanti akan disidangkan di Pengadilan Tipikor. Dedi Sawaki menambahkan hingga kini kelima tersangka ditahan di lapas kelas 2A AB Pura sambil menunggu jadwal sidang. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jayapura, Papua, Revan Donai, Berita Nasional TV. Demikian berita Kriminal Sepekan telah menemani Anda. Saya Lydia Junita beserta kru bertugas pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan, dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan.